Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demam berdarah sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan yang cukup serius di Indonesia. Bersama saya Dr. Bagus, mari kita lebih mengenal demam berdarah. Bila kita berbicara tentang demam berdarah, ini adalah satu penyakit infeksi. Penyakit ini, demam berdarah, disebabkan oleh virus dengue. Nama virusnya virus dengue. Sehingga sering juga demam berdarah ini disebut demam dengue, demam berdarah dengue, gitu ya, demam berdarah saja. Sesungguhnya istilah-istilah ini merujuk pada satu sakit yang disebabkan oleh virus yang sama, penyebab yang sama, yaitu virus dengue. Virus dengue sendiri tidak menular secara langsung ya dari manusia ke manusia, tapi memerlukan perantara. Yang menjadi perantara adalah gigitan nyamuk Aedes aegypti betina. Ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti sendiri menggigit itu pada siang hari dengan rentang waktu dari pagi hingga ke petang. Nah, satu nyamuk itu dapat menggigit beberapa orang sekaligus gitu ya dalam satu waktu, sehingga makanya tidak sering terkena beberapa orang di satu tempat yang sama gitu ya. Nah, bagaimana keadaan demam berdarah di Indonesia? Jadi, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hingga bulan November 2020 telah dilaporkan kasus demam berdarah di 472 kabupaten kota di 34 provinsi di Indonesia, sehingga demam berdarah ini cukup merata di banyak wilayah di Indonesia. Indonesia sendiri ternyata melaporkan jumlah rata-rata kasus demam berdarah tahunan itu ternyata tertinggi di Asia. Dan kita harus waspada bahwa masalah kesehatan terkait demam berdarah ini itu terjadi penularannya sepanjang tahun. Walaupun di musim tertentu agak lebih banyak dibanding musim yang lain, tapi demam berdarah ini masalah kesehatan di sepanjang tahun. Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa demam berdarah ini adalah ditularkan melalui perantara gigitan nyamuk Aedes aegypti, sehingga pengendalian vektor atau pengendalian dari nyamuk ini sendiri menjadi kunci penting dalam mengatasi, mencegah dari infeksi virus dengue. Kita mengenal nyamuknya. Ini adalah gambaran nyamuk Aedes aegypti. Bentuknya hitam dengan belang-belang putih. Dan untuk informasi, nyamuk Aedes aegypti dapat terbang radiusnya itu sampai 400 meter gitu ya. Dari sarangnya, dari tempat dia bersarang gitu. Dan satu nyamuk dapat menggigit sekaligus banyak orang dalam satu waktu. Sehingga waspada terhadap demam berdarah itu dicegah itu dengan 3M+. Menguras, menyikat, menutup tempat penampungan air, memanfaatkan dan mendaur ulang barang-barang bekas. Plusnya mencegah gigitan dan pengembang biakan nyamuk. Ini menjadi kunci pentingnya, yang mungkin sudah banyak orang yang tahu ya. Kita lanjutkan. Perjalanan alamiah infeksi dengue, infeksi virus dengue. Insidensi infeksi di Indonesia kurang lebih 5% per tahunnya. 5% penduduk Indonesia terinfeksi virus dengue. Dengan catatan 75% itu asimptomatik. Asimptomatik itu apa? Asimptomatik itu tidak bergejala. Orang tidak bergejala ya. 75% orang terinfeksi virus dengue tidak bergejala. Yang bergejala 25%. Dari 25% ini 95 sampai 99% itu mengalami demam dengue. Demam dengue itu yang lebih ringan. 95 sampai 99% ringan. Hanya 1-5% dari 25% yang bergejala tadi ya, hanya 1-5% yang berkembang menjadi demam berdarah yang berat. Ya, yang ini ya, demam berdarah berat.
dengan 95-99,5% berhasil selamat atau survive. Tingkat kematiannya kurang lebih 0,5-5%. Oleh karena itu penting sekali kita dalam mengenali demam berdarah dengue yang berat. Banyak kesalahpahaman di masyarakat terkait demam berdarah. Harus saya luruskan di sini bahwa demam berdarah bukan penyakit jumlah trombosit. Saya ulang ya, demam berdarah bukan penyakit jumlah trombosit. Demam berdarah adalah suatu penyakit yang bersifat sistemik, bisa terkena di seluruh tubuh gitu. Dan gejala klinisnya itu sangat dinamis. Bahkan gejalanya itu bisa menyerupai berbagai penyakit yang lain. Contohnya flu-like illness. Gejalanya bisa menyerupai influenza, bisa menyerupai selesma, flu-flu, batuk, bisa menyerupai viral exanthema, demam dengan ruam-ruam merah di kulit, bisa menyerupai akut abdomen atau dengan keluhan yang nyeri perut yang hebat, bisa menyerupai beberapa infeksi yang lain, bisa menyerupai penyakit autoimun, bisa menyerupai kelainan darah. Sehingga sekali lagi demam berdarah bersifat sistemik dan dinamis. Manifestasinya beragam dan berkembang. Ada fase-fase sakitnya. Kita bahas di slide berikutnya. Fase demam, fase kritis, dan fase pemulihan. Ya, inilah gambaran perjalanan klinis demam berdarah yang ibu, ayah harus mengetahuinya supaya tahu kapan waspada. Jadi, bermula di saat inkubasi ya, saat pertama digigit nyamuk dan si virus masuk ke tubuh kita, sampai masuk ke fase demam. Fase demam adalah fase di saat mulai gejala pertama muncul. Biasanya gejalanya adalah demam yang langsung tinggi gitu. Masuklah ke fase demam atau febrile phase atau fase febris. Di fase ini demamnya cenderung konstan gitu ya. Mungkin diberi penurunan panas turun sedikit naik lagi, turun sedikit naik lagi, turun sedikit naik lagi gitu ya. Di fase demam ini terjadi viremia, virus di pembuluh darah ya. Lalu sering keluhannya nyeri kepala, terkadang ada mual, muntah, nyeri-nyeri tubuh, sakit tubuhnya semua, dan terkadang muncul ruam kemerahan. Ini adalah fase febris atau fase demam. Terjadi berapa hari? Kurang lebih 3-5 hari. 3-4-5 hari kurang lebih fase demam. Di hari keempat kelima, suhunya akan cenderung turun. Pada demam berdarah yang ringan, demam dengue, suhu turun, berangsur-angsur sembuh. Kebanyakan sakit yang lain pun sama. Saat demamnya turun, anaknya akan berangsur sembuh. Nah, ini yang penting menjadi catatan pada demam berdarah yang berat, demam berdarah dengue, demam dengue yang berat. Pada hari keempat kelima, masuk fase kritis. Mulainya saat demamnya cenderung mereda ya, suhunya sudah di bawah 38, akan kontras sekali dengan fase demam yang demamnya konstan. Apa yang terjadi? Jadi nanti akan saya di slide berikutnya ya. Keluhan-keluhan itu akan bertambah berat gitu. Anaknya bertambah lemas, kalau nyeri perutnya bertambah hebat gitu. Kemungkinan besar bila anak masuk ke fase kritis yang menandakan ini demam berdarah yang berat, perlu perawatan khusus di rumah sakit. Bila perjalanan penyakit memang baik, penanganannya tepat waktu, penanganannya juga tepat, kondisi anaknya baik, maka di hari ke-6-7 akan masuk fase penyembuhan gitu ya. Dan tidak ada komplikasi, maka akan masuk ke fase penyembuhan atau recovery. Nah, lalu kapan demam berdarah itu harus dibawa ke rumah sakit? Ini menjadi catatan penting bagi orang tua. Bila demam tinggi disertai muntah-muntah yang berat. Terkadang sampai tidak bisa minum karena muntahnya berat dan urinnya mulai sedikit. Kalau seperti itu sebaiknya berhati-hati. Kedua, biasanya demam berdarah yang berat yang cukup sering saya ketemu adalah nyeri perutnya. Nyeri perutnya hebat sekali gitu ya. Jadi demam tinggi disertai nyeri perut, saat fase kritis menjadi berat sekali nyeri perutnya. Lalu anaknya akan menjadi sangat lemas gitu, akan tampak kelelahan yang berat,
mengantuk, kadang seperti orang bingung. Perdarahan. Perdarahan bisa terjadi di bercak-bercak merah di kulit, perdarahan di kulit, bisa mimisan, bisa gusi berdarah. Bisa juga muntah yang mengandung darah, baik merah sampai ke hitam, atau juga bisa buang air besarnya seperti ter hitam gitu ya. Itu menandakan ada perdarahan di saluran pencernaan. Bagi remaja putri atau ibu-ibu gitu ya, yang sudah mengalami menstruasi atau pas menstruasi saat fase kritis ini, terkadang menstruasinya menjadi lebih berat. Berikutnya, tangan dan kaki pucat, dingin, dan lembab. Dan ini menjadi catatan penting, sangat berhati-hati, segera dibawa ke rumah sakit kalau terjadi tangannya pucat, dingin sekali, lembab sekali saat anaknya sudah tidak demam. Ini tanda-tanda demam berdarah yang sangat berat atau kita sering menyebutnya shock. Salah satu ya, tanda kemungkinan shock, sehingga harus segera dibawa ke rumah sakit. Dan terakhir, sesak napas. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat, menjadi kewaspadaan kita bersama dengan demam berdarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.